A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya, sehingga hari ini kita masih diberikan nikmat sehat yang kita bisa bergunakan untuk berkumpul di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Dan hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab beberapa pertanyaan dari panjenengan semuanya. Yang ini pertanyaan sebetulnya sudah lama sekali ya, tapi saya baru sempat untuk meresponnya. Dari Mbak Dianvi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau misalnya sudah terlanjur termakan makanan haram, bisa nggak Umi dihilangkan kalau sudah menjadi darah daging? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya cuma itu ya, bawahnya nggak usah dibaca. Jadi gini, ini bunyi ayatnya ya, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-278, 279. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Dan jika kalian adalah orang-orang yang beriman, maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, ya kan, bertaubat artinya berhenti, nggak nyentuh lagi karena sudah terlanjur makan kemarin-kemarin, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Kalian tidak berbuat zolim lagi terzolimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu lebih baik bagi kalian. Kalau kita kemarin-kemarin makan harta riba, harta haram, terus kita sadar, kita bertaubat, apa yang sudah kita makan kemarin insya Allah Allah ampuni. Tapi apa yang belum kita makan, jangan lagi kita makan karena kita sudah bertaubat. Taubatan nasuha. Jadi bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya adalah dengan memohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah dengan bertaubat, taubatan nasuha. Berjanji dalam diri tidak akan mengulangi lagi. Apa yang sudah terjadi kita mohonkan ampun, apa yang belum terjadi jangan sampai diambil lagi. Kalau ternyata di rumah kita masih ada pokok-pokok makanan haram tadi itu, singkirkan, buang. Itu bentuk dari taubatan nasuha kita kepada Rob kita. Karena Rob kita sudah melarang kita memakan yang haram-haram. Jadi menghilangkannya dengan cara taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah. Kalau panjenengan masih menyentuh lagi, panjenengan berarti menjadi hambanya Allah yang fasik, yang munafik, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Dari Mbak Sutijah Enjang ya. Umi, saya mau tanya, saya selalu mendawami sholawat, tapi suami saya masih belum sholat. Apa saya mendawami sholawatnya diterima oleh Allah, Umi? Sholawat kita mungkin menjadi satu-satunya amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala dibanding ibadah amal soleh kita yang lainnya gitu ya. Sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholawat panjenengan. Mungkin lebih tepatnya panjenengan bertanya apakah doa-doa saya diijabah Allah karena suami saya masih belum mau sholat gitu ya. Suami belum mau sholat, anak-anak belum mau sholat, orang tua belum mau sholat, mertua belum mau sholat. Jangan menjadikan kita pesimis, putus asa dari rahmatnya Allah. Selama di dalam rumah tersebut masih ada orang yang mengingat Allah, masih ada hambanya Allah yang terus mengingatnya, insya Allah malaikatnya Allah pembawa rahmat tetap akan turun ke dalam rumah tersebut. Kecuali jika satu rumah itu sama sekali tidak ada yang mau mengingat Allah, malaikat pembawa rahmat tidak akan turun ke situ gitu. Jadi panjenengan teruslah beramal soleh, lakukan sholat wajibnya, sholat sunnahnya, puasanya, walaupun suami panjenengan masih belum mau sholat. Dan kalau panjenengan menginginkan suami panjenengan mau sholat, panjenengan nasihatinya dengan cara yang baik-baik, dengan cara-cara yang santun tanpa harus menggurui. Gak perlu berdebat, gak perlu emosi. Belum mau sholat berarti belum dapat hidayahnya Allah. Jadi dari itu mintakan kepada Allah supaya disentuh hidayah hatinya suami. Yang penting selagi panjenengan masih mau mengamalkan sholawat, insya Allah Allah tetap akan ridho terhadap panjenengan. Contoh Asia adalah siapa? Istrinya Fir'aun. Fir'aun apakah mau sholat? Gak mau sholat itu Fir'aun. Gak mau sholat. Fir'aun bahkan mengaku Tuhan. Tetapi tidak menjadikan penghalang Asia mendapatkan rahmatnya Allah. Sehingga Asia meninggal dalam keadaan beriman. Sementara suaminya Fir'aun meninggal dalam keadaan kafir. Nah, panjenengan sama seperti itu ya. Panjenengan doakan terus suami panjenengan, jangan putus asa ya, insya Allah doa-doa panjenengan tetap Allah dengarkan, tetap Allah terima sholawat-sholawat panjenengan. Mbak Nur Kamelia, Assalamualaikum Umi Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat, diparingi rizki yang halal, amin ya robbal alamin. Matur suwun doanya. Doa yang sama juga buat panjenengan Mbak Nur Kamelia. Pertanyaan panjenengan, Umi saya mau nanya, apabila pinjam emas, tapi emas itu digadaikan ke toko emas sejumlah sekian dan seperti itu, gimana cara mengembalikannya Umi? Apakah harus ikut harga emas sekarang atau ikut berapa jumlah yang digadaikan ke toko emas? Karena orangnya tak bisa menebusnya. Matur suwun Umi. Jadi rupanya sahabat kita ini Mbak Nur Kamelia ini, emas beliau dipinjam teman beliau gak mampu nebus, dikasihnya sama teman beliau. Misalnya harga emas beliau beli anggaplah 10 gram. Dulu belinya pas harga 500. Berarti berapa? 5 juta. Digadaikan ke toko emas cuma dapat 3 juta. Sama si temennya cuma dikembalikan 3 juta karena katanya hasil gadaiannya cuma 3 juta. Nah, itu salah. Yang benar gimana? Yang benar dia gadai emas berapa? 10 gram. Dia harus kembalikan 10 gram. Tapi kan harga emas sekarang mahal. Harga emas sekarang mungkin sekitar 750 atau 800. Bagaimana itu? Ya dia harus belikan 10 gram itu, dia harus kembalikan 10 gram. Kita bukan nilai uangnya, tapi kita nilai gramnya karena dia pinjamnya dalam bentuk gram tadi itu gitu loh. Karena temennya mengembalikan sejumlah gadaian itu salah, itu dosa, itu zolim, itu gak boleh seperti itu. Ya, sampaikan itu videonya sampai ke temennya. Biar mau ditanya ulama manapun juga gitu. Kita pinjamnya dalam bentuk emas, kita kembalikannya dalam bentuk emas. Kalau panjenengan nggak ridho, nggak ikhlas, jadi dosa itu buat temennya. Tapi kalau panjenengan mengikhlaskan dan jadikan kekurangannya menjadi nilai sedekah, nah itu bernilai pahala di hadapan Allah buat panjenengan ya Mbak Nur Kamelia ya. Terserah panjenengan mau pilih yang mana, mau dapat pahala dari sisi panjenengan ataukah panjenengan menuntut haknya panjenengan yang 10 gram tadi, misal 10 gram gitu loh ya. Yang terakhir sebetulnya ini pernah ada pertanyaan tapi udah lama sekali dan saya waktu itu nggak sempat capture ya. Tapi ada, kalau dicari sih ada, cuma saya nggak mampu untuk mencarinya, cukup jereng nanti mata saya ya. Ada pertanyaan bagaimana hukumnya BRI Link, karena beliau punya usaha tuh BRI Link. Dan BRI Link ini marak di perkampungan marak, di daerah saya juga banyak sekali karena jasa ini tuh cukup
cukup bantu. Kalau panjenengan semuanya pengen yang jasa gratis karena takut was-was, takut riba, panjenengan bisa download aplikasi itu namanya Flip ya, Flip. Ya saya nggak sedang iklan Flip loh ya. Karena saya sudah pakai Flip ini mungkin sekitar setahun atau hampir 2 tahun terakhir. Dan saya sendiri melihat penghematan saya udah di angka hampir 3 jutaan. Jadi Flip itu antar bank transfer pakai jasa aplikasi tadi itu, kita sama sekali nggak bayar, kecuali kalau kita transfernya sehari itu lebih dari 5 juta, baru bayar 2.500 gitu. Jadi ada kode unik misalnya Rp3, Rp56, itu dikumpulkan masuk ke dalam saldo kita yang bisa kita tarik sewaktu-waktu. Jadi sama sekali gratis tis tuh aplikasi Flip itu. Saya apresiasi sekali pemilik aplikasi Flip itu ya. Oke, jadi untuk agen BRI Link gimana hukumnya? Karena kan menetapkan tarif. Jadi ada yang tarifnya kalau antar BRI mungkin 5.000 ya kalau nggak salah. Kalau ke BCA itu 20.000 kalau nggak salah. Contohnya gini, Rasulullah dulu pada saat berhijrah ya, pertama kali berhijrah dari Makkah ya, dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinah, menuju Yastrib. Karena waktu itu beliau itu tidak tahu jalan menuju Makkah, beliau memakai jasa penunjuk jalan atau guide ya, guide penunjuk jalan. Beliau membayar. Nah, ada juga Sayyidina Ali waktu itu juga pernah menjual jasa menimba air, gitu kan. Sempat diadukan oleh orang-orang bahwa Ali menjual air. Yang dijual Ali itu bukan air tapi jasanya. Karena kan nggak boleh itu air umum dijual. Jasanya yang dijual dan itu halal. Bagaimana dengan BRI Link? BRI Link saya transfer ke tempat BRI Link-nya si A. Si A menetapkan tarif biaya 5.000 untuk transfer ke BRI bank sama BRI. Biaya transfer dari BRI Link ke BCA 20.000 itu tarif. Yang dipatok dari 20.000 dan 5.000 tadi itu apa? Biaya jasa. Dia menjual jasa. Jadi itu halal gitu kan. Kalau misalnya panjenengan ke bank terus panjenengan pinjam ya kan, atau panjenengan nabung terus panjenengan dapat bunga nyimpan bunga, nah itu bunganya haram karena bunga. Tapi kalau panjenengan setiap bulan dikenakan biaya admin, nah itu biaya jasanya mereka membantu menyimpankan uangnya panjenengan. Yang tadinya uang harus dengan tenteng-tenteng, dengan eteng-eteng ke sana kemari ya kan, repot, ditaruh di kresek, ditaruh di tas takut hilang ya kan, nggak punya berangkas di rumah atau punya berangkas tapi takut digondol orang, disimpanlah sama kita di bank. Dan oleh pihak bank kita dikenakan jasa biaya admin per bulannya sekian, itu adalah biaya jasa. Dan biaya jasa memang diperbolehkan, boleh. Jadi jenengan BRI Link insya Allah boleh dan itu bukan termasuk riba. Karena ada beberapa jualan itu yang memang kita punya upah gitu. Kayak saya bekerja di perusahaan tempat saya bekerja, saya diupah, sebulan saya diupah katakanlah 10 juta misalnya. Ya itu upah saya halal. Jenengan diupah karena itu tadi, jasa itu tadi ya halal. Tapi kalau dikatakan kenapa kalau kayak yang bermuamalah di dalam riba kok ikut dosa kayak pegawai banknya, karena dia bermuamalah. Ada orang yang minjam riba tapi dia ikutan di situ sebagai saksi, sebagai pencatat, itu dosa. Tapi kalau yang BRI Link tadi karena itu kalian panjenengan dapat biaya jasanya, ya panjenengan bisa mengambil itu karena itu halal. Misalnya ada yang mau bayar token listrik, ada yang mau bayar tagihan telepon, terus jenengan kenakan tarif misalnya 5.000 per sekali bayar. Karena apa? Itu jasa panjenengan sedang memudahkan. Kayak saya misalnya, saya pekerja kantor, saya nggak sempat nih buat bayar gitu, saya WA panjenengan, tolong bayarkan ini. Oh ya, udah saya nanti ini bayarkan, tapi dikasih upah ya per satu kali transaksi 5.000. Nah itu halal gitu. Ya, saya nggak tahu siapa dulu yang bertanya seperti itu, tapi barangkali aja panjenengan sedang mendengarkan, semoga cukup menjawab ya. Panjenengan boleh cari referensi ini ya, referensi dari ulama-ulama besar kita ya. Beliau semuanya yang saya tonton pun sama jawabannya seperti itu, karena itu yang dijual adalah jasanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sobat winarku semuanya, mungkin sampai di sini dulu pertanyaan sesi Q&A-nya ya. Kalau masih ada lagi nanti insya Allah kita akan jawab di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.